Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arif Hidayat, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun tujuan pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah saya ini dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini saya akan menjelaskan apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah yang saya ampu. Interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Sedangkan assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur mahasiswa yang saya ajar. Sebelum saya menjelaskan mengenai DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang disingkat dengan MSDM mempelajari tentang fungsi-fungsi pengelolaan SDM dalam organisasi, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengendalian SDM dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini mengkaji proses SDM mulai dari proses SDM yang meliputi analisis jabatan, seleksi, rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan hingga proses pasca kerja. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Manajemen SDM ini adalah mata kuliah wajib pada program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, di mana berarti mahasiswa diwajibkan untuk meluangkan waktu 3 kali 50 menit setiap minggunya. Materi yang akan deliver dalam mata kuliah ini mencakup 11 hal. Di antaranya, yang pertama, konsep dan evolusi sumber daya manusia atau Human Resource Management. Yang kedua, pendekatan SDM. Yang ketiga, kebutuhan SDM. Yang keempat, analisis jabatan. Yang kelima, seleksi dan orientasi SDM. Yang keenam, pengembangan SDM. Yang ketujuh, manajemen karir. Yang kedelapan, kompensasi. Yang kesembilan, manajemen konflik. Yang kesepuluh, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK. Sekarang kita akan membahas mengenai interaction. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada dasarnya, saya menggunakan student centered learning dengan pendekatan diskusi, di mana metode ini menekankan pada partisipasi mahasiswa untuk dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, saya akan menyampaikan materi dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Selain itu, saya juga memberikan umpan balik individual atas tugas-tugas mahasiswa untuk memastikan bahwa mereka memahami kekuatan dan kelemahan dari mahasiswa yang saya ajar. Untuk asesmen atau sistem penilaian dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dan kehadiran dengan bobot 15%. Yang kedua, tugas terstruktur dengan bobot 20%. Yang ketiga, kuis dengan bobot 15%. Yang keempat, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 25%. Penilaian ini dirancang berbasis rubrik dengan kriteria yang transparan dan disampaikan sejak awal perkuliahan. Saya juga memanfaatkan refleksi mingguan dan studi kasus sebagai bagian dari asesmen formatif untuk menilai pemahaman secara berkala.
Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen sumber daya manusia. Mulai dari delivery, interaction, dan juga assessment. Setelah ini saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang telah saya lakukan dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom Cloud. Kelas tersebut merupakan pertemuan kedua di mana sub CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen SDM dan evolusi Human Resource Management. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam untuk kalian semua. Ya, bagaimana kabarnya? Sudah ada Maria Trifona, Helena, Mas Kristo, Flaviana Hanifa ya. Jadi kita sekarang sudah pada pertemuan yang kedua. Jadi materi untuk pertemuan kita kali ini pada pertemuan kedua yaitu adalah konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mampu mendefinisikan human resource management. Yang kedua, mampu menganalisis perbedaan human resource management dan juga manajemen personalia. Yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi human resource management. Dan yang keempat adalah mampu menjelaskan evolusi dan aktivitas human resource management di negara maju dan juga berkembang. Jadi ini semua adalah capaian pembelajaran untuk materi kita kali ini. Yang saya harapkan teman-teman semua atau kalian semua bisa memahami itu semua. Ya, jadi karena ini pertemuan kedua, jadi saya ingin tahu dulu bagaimana pemahaman kalian di pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama kemarin, saya sudah sampaikan terkait sedikit menyinggung terkait MSDM. Nah, coba kalian sekarang saya minta kalian masuk ke menti.com di pencarian dan juga masukkan kode yang ini, kode 44619503. Ya, silakan teman-teman. 9507 95903. Nah, coba saya ingin tahu pemahaman kalian. Coba sebutkan 2 kata yang menggambarkan MSDM. Silakan diisi. Sebentar. Oh, ini. Ya, silakan diisi. Ya, 2 kata yang menggambarkan MSDM. Silakan kalian ketikkan jawabannya. Ya, ini sudah ada pengelolaan dan karyawan. Nah, coba ada lagi. Pelatihan dan rekrutmen. Manajemen sumber daya manusia, maksudnya begitu ya? Ya, jadi ini sudah ada jawaban dari kalian semua, yaitu pelatihan dan rekrutmen, pengembangan perusahaan. Ini sudah ada lagi pelatihan dan rekrutmen juga, pengembangan perusahaan, pengelolaan karyawan, juga motivasi kerja manajemen. Nah, kira-kira siapa nih yang menjawab motivasi kerja manajemen ini? Tadi siapa yang menjawab motivasi kerja manajemen? Saya, Pak. Ya, kenapa memasukkan kata itu? Kira-kira? Karena materi SDM itu Pak, yang salah satunya tadi motivasi itu sebagai kita yang
Kita itu harus mempunyai motivasi dari diri sendiri supaya bisa mengembangkan sesuatu begitu, Pak. Oke, bagus sekali. Temunya tangan Bu Jeffrey. Kemudian ini ada yang menjawab pengembangan perusahaan. Nah, ini siapa yang menjawab pengembangan perusahaan? Nih, ayo siapa yang jawab pengembangan perusahaan? Ya, jadi semua jawaban kalian ini betul, teman-teman. Ada yang jawab pelatihan, ada rekrutmen, pengembangan perusahaan, pengelolaan dan karyawan, itu semuanya betul semua ya. Jadi tidak ada yang salah. Jadi memang semua itu merupakan ruang lingkup daripada manajemen sumber daya manusia. Nah, kembali ke materi kita. Jadi secara etimologis, ya, jadi secara etimologis MSDM itu merupakan penggabungan dua konsep yang maknanya memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah manajemen, dan yang kedua adalah sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu merupakan suatu ilmu atau seni di mana itu digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, memang biasanya untuk kegiatan intinya adalah POAC, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dan juga di sini ada kata yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah usaha daya yang bersumber dari manusia, di mana semua potensi-potensi yang melekat pada manusia itu baik aspek teknis dan juga non teknis itu semuanya bersumber pada manusia itu sendiri. Jadi memang di sini kita perlu kita perlu membicarakan terkait konsep SDM itu sendiri. Setidaknya di sini ada 3 konsep SDM. Yang pertama, manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Yang kedua, SDM itu apa? SDM itu merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Dan yang ketiga, SDM ini adalah potensi yang merupakan aset atau harta yang berfungsi sebagai modal material dalam suatu organisasi. Ini semua adalah konsep SDM. Jadi SDM itu sekarang merupakan aspek yang utama dalam suatu organisasi. Bahkan bisa mencapai atau bisa meningkatkan nilai atau value suatu perusahaan itu sendiri. Sebagus apapun SDM kalian, sebagus apapun sumber daya kalian, contohnya Kristo gitu misalkan ya, punya uang misalkan, punya emas, punya sumber daya yang melimpah. Tapi ketika tidak dikelola dengan baik, yang meliputi konsep SDM ini, maka nantinya akan percuma. Ya, intinya seperti itu. Nah, jadi ketika kita gabungkan dua komponen tadi, yaitu manajemen dan juga SDM, di sini ada mengandung pengertian bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya. Yang kedua, ada pengertian SDM, yaitu manajemen sumber daya manusia atau disebut dengan MSDM. Ada pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Itu menurut Mondi tahun 2028. Inilah merupakan pengertian MSDM itu sendiri. Nah, di sini tentunya ada perbedaan antara MSDM dengan manajemen personalia. Ini yang disampaikan oleh Saddam Saidam tahun 1996, di mana istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor untuk produksi saja, dan tenaganya harus digunakan secara produktif sebagai pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ini lebih sempit
daripada manajemen SDM. Sedangkan SDM ini terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam suatu perusahaan itu merupakan aset atau bisa dikatakan kekayaan atau milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, apa perbedaannya menurut kalian? Coba saya tanya ke Kristo Agung, Ya, apa Bos. perbedaannya menurut Kristo antara MSDM dengan manajemen personalia? Melihat dari istilah ini atau yang disampaikan oleh Saidam tahun 1996 ini. Kira-kira apa yang membedakan? Atau Jeffrey atau yang lainnya mungkin? Raffi, mungkin apa perbedaannya antara yang ketika saya sampaikan tadi, apa perbedaan yang paling mencolok antara manajemen personalia dengan eh, MSDM kira-kira? Bisa lebih keras, Raffi? Ada yang mau menjawab, teman-teman? Oke, jadi memang letak perbedaannya itu kalau misalkan personalia itu, jadi SDM-nya hanya digunakan sebagai alat ya, yang nggak perlu Ya, dipelihara, alatnya nggak perlu dipenuhi kebutuhannya. Sedangkan kalau SDM itu lebih daripada itu, bahwa SDM itu mengembangkan dan merupakan memperkaya. aset suatu Iya, perusahaan. Bos. Ya, jadi itu letak perbedaan utama dari manajemen personalia dengan manajemen SDM. Nah, fungsi SDM sendiri sebenarnya dibagi menjadi tiga. Jadi yang pertama adalah fungsi manajerial, yang kedua fungsi operasional, dan yang ketiga adalah fungsi strategis. Strategis. Ya, fungsi manajerial itu ada tiga kegiatan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan juga yang keempat adalah pengendalian. Jadi empat kegiatan ini atau empat fungsi ini yang termasuk dalam fungsi manajerial. Yang kedua adalah fungsi operasional. Jadi kalau misalnya fungsi operasional ini sebenarnya ada pengadaan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan juga pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau pengadaan itu seperti rekrutmen, orientasi, dan seterusnya. Kalau pengintegrasian itu adalah integrasi antara karyawan baru dengan karyawan lama, misalkan seperti itu. Dan juga pemeliharaan dan juga pemutusan hubungan kerja. Itu kan pada fungsi operasional. Dan yang ketiga adalah fungsi strategis, di mana kedudukan SDM ini adalah proses pencapaian tujuan organisasi secara terpadu. Jadi bahwasanya SDM itu merupakan fungsi strategis. Jadi kedudukan SDM ini sangat besar pengaruhnya di suatu organisasi.
Ini ada gambar teman-teman, ada gambar. Ya, kalau misalnya kalian melihat gambar ini, apa yang di benak kalian? Itu perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai meninggal. Oh, sampai meninggal. Ya, ada lagi. Saya apa itu? Iya. Bagaimana manusia itu bertumbuh dengan perubahan zaman. Yang kita lihat seperti yang terakhir ada gambar robot ya Pak. Ya, gambar robot. Nah, yang mana perkembangan teknologi juga bisa mempengaruhi gaya hidup manusia. Ya, ada lagi. Jeffrey mungkin. Kalau menurut saya Pak itu menggambarkan proses kerja manusia itu dalam suatu perusahaan misalnya Pak. Kita bekerja dulunya kan secara banyak yang secara manual, tapi sekarang karena dengan lajunya perkembangan teknologi jadi bisa digantikan dengan teknologi gitu Pak. Ya, jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini ya, itu kalau boleh saya satu kata yang menggambarkan ini adalah evolusi ya. Evolusi di mana kalau misalkan menurut teori Darwin gitu ya, manusia itu berasal dari kera. Entah itu benar atau tidak. Jadi awalnya dari kera, kemudian eh, pegang palu, pegang pedang, itu sekarang pegang pegang tas kecil di sini. Nah sekarang jadi robot. Itu merupakan sebuah evolusi. Bagaimana SDM itu juga berkembang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman juga berkembang. Jadi ilmu SDM itu dari mulai primitif, ya kalau misalkan ini saya katakan yang ketiga ini primitif, sampai ke yang canggih sekarang jadi robot. Ya, semua itu bahwa SDM itu selalu berkembang, ilmu SDM itu berkembang. Nah, di sini ketika kita bicara evolusi SDM, itu apa sih gunanya kita untuk mempelajari evolusi SDM itu? Bahwa perkembangan ilmu SDM itu selalu mengalami perkembangan, prakteknya selalu mengalami perkembangan. Kita tidak seketika mengalami praktek SDM seperti yang kita dapatkan hari ini. Kalau dulu ya, kalau misalkan dulu diperbudakan gitu ya, bahwa karyawan kita tuh dibilang seperti budak, bahkan bisa tidak dibayar. Kalau dulu di dunia penjajahan misalkan ya, kalau misalkan saya memperkerjakan kain misalkan yang mas hitam itu misalkan, kalau dulu saya pekerjakan mas kain nggak saya gaji ya nggak masalah. Nah itu sekarang nggak boleh seperti itu. Artinya kita perlu mengetahui sejarah MSDM itu dari zaman ke-8 sebagai sampai hari ini. Mengenai perjalanan ini akan mencegah kita melakukan kesalahan yang sama dan bahkan mungkin dapat membawa kita mengintip ke masa depan. Orang bilang sejarah tidak akan berulang, tapi sejarah bisa dibuat sebagai pelajaran. Jadi silakan ini ada tugas diskusi ya. Kalian bisa nanti mengumpulkan tugas ini di Adlink nantinya. Silakan kumpulkan di Adlink seperti biasa. Nanti saya akan komentarin dan juga saya akan memberikan yang lain. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Saya Pak. Ya, silakan lebih. Oke, Bapak tadi menyinggung tentang generasi milenial dan generasi Gen Z. Ya, Seperti yang kita ketahui, kedua generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda. ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran MDM, SDM dalam menghadapi hal itu? Ya. Jadi sekarang memang ada pergeseran paradigma ya. Ada pergeseran perilaku antara generasi Z sama generasi milenial. Saya sudah tahu bahwa generasi Z sekarang itu contohnya yang paling jelek itu ya eh, Moody. Tahu Moody kalian? Mut-mutan. Ya, Ya, dikit-dikit ngambek. Saya pernah tuh misalkan dikasih tugas ini, misalkan dia nggak mampu ya sudah nggak dikerjakan. Tapi bagusnya apa? Generasi Z ini banyak sekali idenya, kreativitasnya tinggi. Nah, tapi kalau mental
Ya, jadi nggak tahan banting lah istilahnya untuk generasi Z ini. Tahan banting. Kalau misalnya generasi milenial itu tahan banting. Nah, bagaimana solusinya? Ya, peran SDM ini ketika kita melakukan rekrutmen atau pengadaan, itulah kuncinya. Ya, Jadi sekarang itu para reviewer SDM itu akan melihat rekam jejak dia. Rekam jejaknya bagaimana? Sosial medianya bagaimana? Jangan salah. Kalau misalkan ada apa namanya eh, ketika kalian mencoba apa ya mengajukan lowongan pekerjaan atau apa ya istilahnya itu melamar pekerjaan itu kalau misalkan kalian diminta untuk mencantumkan IG, Facebook, itu hati-hati. Nanti mereka pasti akan melihat rekam jejak kalian. Itu yang pertama. Bagaimana Raffi, misalnya Ryan misalkan pernah mengumpat gak di sosial media? Apa gitu lah. Nah, misalkan saya dengan Pak Dwi, saya ya sering lah, misalkan mengumpat pakai bahasa Manggarai, gitu, misalkan. Sering. Nah, jangan sampai itu ada. Nanti kalau misalkan, oh anak ini keras wataknya. Itu bisa dilihat dari sosial media. Misalkan, oh anak ini aktif berorganisasi misalkan. Itu kan nanti akan terrecord di sosial media kalian. Itu yang pertama lah. Jadi mulai dari pengadaan itu harus MSDM itu harus selalu disaring di situ. Yang kedua di prosesnya bagaimana kita mengendalikan generasi Z ini agar dia tidak mudah untuk menyerah. Karena kebanyakan memang generasi Z sekarang itu mudah menyerah. Jadi kita harus mempunyai pendekatan yang berbeda antara generasi Z dan juga generasi milenial. Pendekatannya memang berbeda. Komunikasinya juga berbeda. Jangan samakan antara generasi milenial dengan generasi Z gitu. Misalkan saya bicara dengan Lavi berbeda saya bicara dengan kakak tingkat kalian misalkan dengan semester 8 yang sekarang itu berbeda. Kalau dengan Lavi kita harus merangkul jadi teman gitu. Gak bisa saya sebagai dosen itu ya sama sebagai dosen. Tapi kalau misalkan dengan Lavi atau dengan kalian generasi Z, mereka senang untuk dijadikan sebagai teman. Jadi komunikasi dan apa ya eh, perlakuan itu tentunya berbeda. Dan di situ perannya SDM sangat penting di situ. Itu Lavi. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Jadi silakan teman-teman, silakan kalian kerjakan tugas ini di apa di Adlink ya. Nanti saya akan nilai dan juga saya akan komentari. Mungkin itu selesai dari saya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Jeffrey. Saya akhiri ya. Ya Pak.